Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam tani Indonesia. Sudahkah teman-teman menanam hari ini? Ketemu lagi dengan saya Cahyo Perdana di channel Aku Bisa. Dan saat ini saya sedang berada di persemaian pohon pinus Cipalu, Desa Sadabumi, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Di area seluas 200 meter persegi ini mampu menampung lebih dari 60.000 pembibitan pohon pinus jenis Pinus merkusii. Dan hari ini sedang dikerjakan proses penyapihan atau pemindahan pinus, bibitan pinus yang masih berusia sekitar 12 hari dari media semai ke media tanam yang ada di polybag yang ada di area persemaian pinus ini. Dan saya akan menyampaikan kepada teman-teman tani Indonesia bagaimana cara membuat persemaian pohon pinus ini yang baik dan benar menurut pengalaman kami. Yuk, ikuti terus. Sahabat tani Indonesia, sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa klik like dan juga subscribe karena itu gratis untuk mendapatkan informasi-informasi pertanian dan juga perkebunan menurut pengalaman saya pribadi. Nah, langkah pertama bagi teman-teman yang ingin membuat bedengan pohon pinus atau persemaian pohon pinus ini adalah teman-teman harus mencari lokasi yang tepat. Yang pertama adalah cukup air, yang kedua adalah cukup intensitas cahaya, minimal dalam satu hari itu tersinari 75% cahaya matahari atau sinar matahari. Yang selanjutnya adalah teman-teman harus membuat bedengan seperti ini dan harus datar. Setiap bedengan itu memiliki panjang 5 kali 1 meter yang diisi oleh 1000 polybag. Yang kedua, teman-teman harus menyiapkan media semai yang akan kita gunakan untuk menabur bibit pinus atau benih pinus dalam bentuk biji yang sebelumnya direndam menggunakan air hangat selama 1 hari 1 malam, kemudian ditabur di media semai yang sudah disiapkan di belakang ini selama kurang lebih 11 sampai dengan 15 hari. Nah, ketika bibit pinus sudah tumbuh sekitar 12 hari, sudah menunjukkan seperti batang korek ya, pentul korek, maka diproses atau dipindahkan dari media semai ke media tanam di polybag ini. Dan hari ini kebetulan sedang terjadi atau sedang proses pemindahan dari media semai ke media tanam. Sahabat tani Indonesia, saat ini saya sedang berada di area penyemaian benih pinus atau bibit pinus, biji pinus ya, bentuknya hampir sama dengan bedeng yang untuk media tanam. Jadi ukurannya masih sama, yaitu 5 kali 1 meter. Kemudian media tanam yang digunakan, media semai yang digunakan adalah pasir ya, pasir seperti biasa. Ini sekitar 5 cm ditabur ya, ditabur di atas tanah, kemudian baru pasir ini, kemudian baru ditabur bibit pinusnya atau biji pinusnya, kemudian ditutup oleh pasir lagi. Ini adalah usianya sudah sekitar 13 hari. Dari kemarin sudah melakukan proses penyapihan ya, dan bentuknya itu seperti pentol korek. Kemudian dicabut seperti biasa saja dan dipindahkan ke mangkuk, dan mangkuk itu diisi air. Sahabat tani Indonesia, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Juandi selaku perintis dan pengelola persemaian pinus Cipalu ini. Nah, kita akan tanyakan langsung kepada beliau apa motivasinya Pak merintis ini dari dari mulai lahan kosong sampai dengan bedengan seperti ini. Ini saya membuat persemaian pinus intinya untuk menghijaukan hutan kembali, terutama dalam wilayah hutan atau hutan pertanian, dan yang kedua kali juga tanah masyarakat. Maka saya bikin di samping di luar dinas juga bikin persemaian swadaya untuk mengayomi masyarakat yang tanahnya sudah tandus untuk menghijaukan kembali, dan hasilnya juga ada tujuan produksi getah yang dalam waktu ini sedang melejitnya dalam harga ke luar negeri atau manfaat dengan setiap kerja mempunyai upah per hari yang maksimal. Oh, jadi tujuannya ini untuk diambil manfaatnya untuk masyarakat umum ya Pak ya? Umum. Oke, kendalanya selama ini apa Pak? Kendalanya selama ini ya, kalau air cukup di sini Pak ya? Air cukup, cuma ya biaya mungkin yang agak kewalahan karena pribadi ya? Pribadi ini ya, pribadi. Nah, ternyata kendalanya biaya. Kalau air di sini cukup sekali, cukup melimpah. Mulia memang tujuannya itu ingin menghijaukan tidak hanya kebun milik perhutani tapi juga kebun milik masyarakat yang sudah tandus.
karena pinus ini bisa untuk konservasi alam ya tentunya Pak ya. Alam. Ya Pak, terima kasih sekali, ini baktinya untuk negeri, insya Allah bisa menghijaukan Indonesia. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sahabat Tani Indonesia, ini adalah polybag yang sudah terisi oleh pohon pinus yang proses penyapiannya adalah kemarin. Tidak memerlukan kriteria media tanam yang tinggi untuk pembibitan pohon pinus. Pohon pinus dapat tumbuh pada tanah dengan pH yang asam maupun yang tinggi. Hanya saja pohon pinus dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan ketinggian 400 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Dan juga perlu perhatian khusus ya, walaupun gampang dalam menanam atau membibit pohon pinus ini, tetapi harus menggunakan tenaga yang benar-benar ahli dalam pembibitan pohon pinus ini. Nah, di sini selama berpuluh-puluh tahun di Desa Sadabumi ini dalam melakukan pengisian tanah polybag seperti ini dan juga melakukan proses penyapihan itu ada tenaga ahlinya. Nanti kita akan bincang-bincang dengan tenaga ahlinya bagaimana beliau mengisi tanah ke dalam polybag, juga memindahkan benih dari media semai ke media tanam polybag ini. Dan semoga semua pinus ini dapat berhasil dan tumbuh dengan baik. Dan juga perlu sahabat tani ketahui bahwa pohon pinus untuk bisa dijual atau bisa ditanam ke hutan, ke kebun itu dalam usia 6 sampai 12 bulan ya, baru bisa dipindahkan. Jadi di sini ini pohon pinus ini akan tumbuh atau akan didiamkan selama kurang lebih 8 bulan sampai dengan musim tanam selanjutnya. Baik sahabat tani Indonesia, saat ini saya sudah bersama dengan tim ahli atau tenaga ahli penanaman pohon pinus. Kita tanyakan langsung ya, bagaimana prosesnya, sudah berapa lama, kesulitannya, dan pengalaman beliau. Bu Agun ya Bu? Iya, Bu Agun ini anaknya dulu satu perguruan dengan saya di SD Negeri Sadabumi 2, ini yang di belakang saya. Tapi katanya nggak mau masuk kamera. Nah, Bu Agun sudah berapa lama menggeluti dunia penanaman pohon pinus ini? Udah dari 95. Udah 95, berarti udah 25 tahun ya Bu ya? Luar biasa, sudah 25 tahun menjadi tenaga ahli dalam pengolahan dan juga penanaman pohon pinus ini. Pengalaman yang paling berharga apa Bu? Yang paling berharga. Selalu dibawa kemana-mana ya? Iya, selalu dipanggil. Selalu dipanggil? Iya. Oh, jadi selalu dipanggil. Jadi ada bedengan di situ Pak dipanggil. di mana ada bedengan Iya. di situ ada ibu ya? Iya, setiap ngoper. Setiap ngoper, setiap Persepin. pengisian tanah juga ya. Juga. Iya. Jadi walaupun penanaman pinus ini, pembibitan pohon pinus ini mudah, tetapi memerlukan keahlian khusus ya, seperti yang sedang dilakukan oleh ibu ini saat ini. Kalau bukan orang yang biasa, itu akarnya bisa patah dan tidak tumbuh. Dan di bawah juga tanahnya harus padat. Jadi dicongkel ini, dimasukkan bibitnya ini yang dalam bentuk usianya sekitar 12 sampai 15 hari. Namanya itu pentol korek Bu ya. Iya. Nah, ini pentol korek ini kalau tidak padat di bagian bawahnya itu tidak akan tumbuh. Dan sebelum melakukan penyapihan atau pemindahan dari media semai ke media tanam ini disiram dulu. Kemudian setelah terisi oleh tanamannya disiram kembali. Dan pohon pinus ini tidak perlu paranet itu karena memerlukan intensitas cahaya yang tinggi sekali. Terima kasih Bu ya.